Dan ini salah satu pengalaman saya sewaktu saya pernah, waktu itu mungkin saya masih sekolah di SD Batu Karut. Saya masih kecil dan saya waktu itu masih kelas 2. Ketika saya pulang sekolah, saya selalu menyempatkan untuk bermain ke Batu Karut, karena dulu kan itu Batu Karut tuh di apa itu namanya, kayak dikuras gitulah. Kalau cek bahasa Sundanya dibedahkan. Nah, orang-orang di sana selalu mancing, ada yang mancing, ada yang menjala pakai kecerik gitu ya. Akhirnya mereka itu selalu tiap hari itu, kalau nggak salah mereka tuh dapat ikan besar-besar seukuran anak bayi. Dan warnanya itu ada yang warna hijau dan kuning, ada juga warna merah. Saya sendiri pernah lihat seperti ini. Waktu itu kan dia berdapat dan dia dimasukkan ke solokan. Saya lihat sendiri seperti ini. Itu ikan besar asli, itu ikan luar biasa, sangat besar sekali. Menurut rumor ataupun waktu itu saya sempat dengar dari warga-warga di sana, katanya setiap ikan itu dapat dan ikan itu dipotong dan dibagikan, katanya tiba-tiba banyak yang meninggal. Dan salah satu pernah ada yang bermimpi, katanya pengen minta diganti dengan ikan mas yang lain. Ya bayangin dong, ikan yang udah bertahun-tahun hidup di sana, dia ukurannya segede bayi, ya jelas lah kalau kita percaya ke sana otomatis dia udah ada yang ngisi kan. Jadi itu mungkin ikan bukan seikan-ikannya ataupun ikan kesayangan makhluk-makhluk yang ada di sana. Nah, salah satu pengalaman saya, betul apa yang dikatakan oleh warga di sana, memang ada satu buah pohon kelapa itu tinggi di tengah-tengahnya. Terus di situ juga ada dua kuburan, katanya ada kuburan nenek dan kakek-kakek ya. Waktu itu saya SMP, saya mandi sama teman-teman barengan waktu itu, dan saya penasaran. Teman-teman saya sih pinggir mandinya, tapi saya penasaran, pengen saya ke tengah. Akhirnya saya memberanikan diri waktu itu ke tengah-tengah. Ternyata si jalan air itu pinggir dan pinggir itu datar, dan tengah-tengah itu apa itu kayak ceglok gitulah, kalau bahasa Sundanya itu kayak ceglok itu ya. Dan itu betul-betul dari jalan air dari kepala air itu sampai ke pembedahan itu betul-betul dia lurus gitu jalannya. Saya langsung menyelam ke dalam. Oh kok gini, pantesan tuh di tengahnya itu dalam banget gitu, sampai kita aja masuk ke dalam gitu, nggak bisa lagi berdiri. Akhirnya oh seperti ini jalannya air itu. Oh jadi si Batu Karut itu ternyata pinggir-pinggir itu memang dangkal ya, tapi dalamnya ini tengahnya ini sangat dalam. Akhirnya saya terus memberanikan diri dan saya pengen penasaran apa betul gak sih kata orang-orang di situ tuh ada ada bekas pohon kelapa yang bisa dikatakan itu bekas yang ditumbang gitu ya. Terus di sana katanya masih awet, masih bagus. Dalam arti enggak hancur-hancur gitu. Saya penasaran dong. Akhirnya saya menggelamkan diri sendiri, terus saya berenang. Betul, saya menemukan, kalau bisa dikatakan itu badul kelapa ya. Saya menemukan itu betul-betul ada di pinggir dekat pas pembedahannya. Emang jaraknya tidak jauh sih. Kalau ini tempat pembedahan dan ini pinggirnya, dan itu dia berada di sisi pinggir yang datar itu. Nah dia di sana adanya si pohon kelapa itu. Betul, saya pegang sendiri waktu itu. Oh jadi ini pohon kelapa tuh yang diceritakan oleh orang-orang di sini. Ternyata betul ada pohon kelapa yang sangat menjulang tinggi di sini dulunya. Tapi sekarang udah menjadi karena mungkin dituar ya bahasa Sundanya. Nah itulah pernah itu yang saya alami waktu itu. Bukan saya alami ya, mungkin saya sendiri yang penasaran, saya pengen tahu kedalamannya Batu Karut seperti apa. Saya memberanikan diri, saya berenang di sana. Alhasil waktu itu saya pernah kram juga di tengah-tengah itu Batu Karut itu. Tapi alhamdulillah Allah masih menyelamatkan saya dan saya masih bisa berenang waktu itu sampai ke pinggir. Nah jadi gitu. Mungkin awal mulanya Batu Karut itu dulunya adalah sebuah penggilingan, dan Batu Karut itu dulunya juga banyak rumah-rumah di sana. Tetapi karena rembesan air yang keluar dari bumi,
Akhirnya mereka semua yang dari sana memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan membiarkan seperti itu aja, dan akhirnya tumbuhlah si air itu semakin besar dan akhirnya sampai sekarang menjadi Danau Batu Karut. Memang bagus, airnya itu sangat jernih. Tapi kadang memang suka timbul si air yang dekat pembedahan air itu selalu ada garis. Kalau yang ke sebelah atas itu dia warnanya biasa ya, normal hijau gitu air. Tapi kalau ke sebelah sini itu biasanya suka warna merah. Itu kadang-kadang saya suka datangan. Tapi kebetulan saya waktu itu juga pernah sempat lihat, dan itu pun dari warga-warga saya dengar waktu itu memang seperti itu. Tapi setelah waktu itu saya buktikan, saya lihat sendiri ternyata betul. Konon katanya kalau menurut mereka menurut cerita, kalau misalkan memang tandanya seperti itu katanya minta wedal katanya. Tapi sih itu saya kurang tahu ya untuk kesananya, karena saya tidak terlalu banyak untuk menanyakan, karena itu kan hanya dengar dongeng-dongeng dari masyarakat ya. Siapa tahu kan kalau cerita itu berbeda-beda gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi awal mulanya Batu Karut itu asalnya tempat penggilingan dan ada banyak rumah-rumah. Dan kenapa dinamain Batu Karut? Karena dulunya ada sebuah batu yang besar, itu diikat sama akar beringin dan diangkat sekitar 1,5 meteran. Nah, di sanalah menjadi namanya Batu Karut. Gitu. Memang sampai sekarang pun ikan-ikan di sana memang masih pada ada, dan ikan di sana memang masih ada yang besar-besar. Dan yang jadi bikin anehnya ketika si Batu Karut itu dibedahin ya, ataupun dikuras, itu si ikan-ikan itu seolah-olah pada menghilang, entah kemana, hilang aja. Tapi setelah airnya penuh lagi, itu si ikan semua pada datang lagi, pada muncul. Aneh nggak? Ya, itulah mistisnya di sana. Jadi emang, tapi indah sih Batu Karut itu. Dan pengalaman saya juga pernah saya mau di sana waktu itu saya sempat dengar juga kalau di sana itu yang megangnya adalah ayam gendi ya. Ayam gendi itu adalah ayam api ya kalau nggak salah. Dan itu juga masih satu akar dari gunung besar, gunung gede ya. Jadi setiap ini pasti memiliki yang megangnya. Jadi intinya kita harus saling menghormati, menghargai. Jadi ketika kita datang ke sana ya kita salam-salam, biar tidak merasa keganggu mereka yang ada di sana, dan kita pun akan selamat, tidak akan ada gangguan dari mereka semua. Yang namanya jin pasti selalu ada, ya kan? Orang yang namanya alam gaib itu berdekatan dengan alam dunia, memang jelas, ya kan? Dan alam gaib juga ada, ya kan? Karena sebelum manusia diciptakan, Allah telah menciptakan dulu para jin. Makanya dari sana pasti sampai sekarang jin-jin yang dulunya pernah dihabisi oleh bala tentaranya Allah waktu itu, tapi Allah biarkan yang sembunyi dan biarkan yang kabur, biarkan mereka, gak usah dikejar, gak usah dibunuh. Itu saya sempat dengar cerita itu. Nanti saya akan ceritakan tentang masalah itu ya. Seperti itu tentang Batu Karut itu yang saya tahu dan yang saya alami ya. Alhamdulillah sih saya pernah berenang di sana karena saya sendiri yang berenang di sana, dan sampai akhirnya saya tahu kebuktian dan kenyataannya pohon kelapa itu ada, ternyata betul memang ada. Nah gitu teman-teman, mungkin cerita Batu Karut itu sampai situ ya, karena untuk selebihnya sih saya kurang paham juga, kurang tahu. Terus memang di situ ada pancuran 7, dan setiap pancurannya itu katanya sih ada yang jaga ya. Tapi saya kurang paham juga siapa yang jaganya itu kan, karena kan saya bukan orang asli sana juga sih. Dan udah seperti itu, memang jernih airnya, bagus di sana ya. Dan rumor cerita tentang ikan beranting itu memang jelas dulu pernah sempat dengar, katanya dulu tuh ada nenek-nenek yang sedang bersihin beras di sana, dan tiba-tiba ada ikan emas waktu itu dia nyamperin, terus tiba-tiba si nenek itu memberikan anting ataupun mungkin ngasih tanda ke ikan emas itu bahwa di ikan emas ini pernah muncul ataupun pernah hadir ke depannya.
Akhirnya dia itu waktu itu ngasih anting dan dipasangin ke ikan mas itu waktu itu ya. Akhirnya ya makanya kan sampai sekarang masih dipercaya dan masih diyakini bahwa ikan mas anting itu masih ada. Dan dulu juga waktu itu kan pernah jebol tuh batu karut. Airnya itu keluar semua waktu di pembedahan itu. Katanya sih dengar-dengar katanya setan-setan di sana ataupun penunggu di sana itu mereka lagi hajatan. Dan orang di sana pernah lihat ada 1 ekor lele sama 1 ekor ikan mas sama 1 ikan bawal kalau nggak salah. Kalau ikan mas itu dia ngeliatin ekornya itu gede banget, dan ikan lele itu dia ngeliatin kumisnya belentang ke atas itu gede banget juga sama. Kalau ikan yang satu lagi katanya kalau nggak salah dia ngeliatin siripnya doang, itu sangat besar. Dia sambil sambil berenang ke hulu air itu, katanya gitu sih dengar cerita. Tapi meskipun banyak mistisnya di sana, tapi tetap Batu Karut itu sangat indah untuk kita dijadikan tempat wisata, tempat bermain, rekreasi dan olahraga, berkumpul sama keluarga. Karena di sana kalian akan langsung melihat keindahannya Gunung Gede ya. Karena akan langsung melihat Gunung Gede di sana. Itu sangat indah sekali. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe ya.